Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pulau Rempang, bergabung koresponden CNN Indonesia ada Kiki Haryadi. Kiki, selamat sore. Kiki, bagaimana pantauan Anda di lokasi dan juga bagaimana tanggapan warga terkait rencana relokasi? Ya, selamat sore Puspa. Saat ini saya berada di satu dari 4 kampung tua di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City pada tahap awal di tahun 2023 ini. Tepatnya lokasinya masih tidak jauh dari Pasir Panjang. Nah, Pasir Panjang ini menjadi satu dari 4 kampung tua yang nantinya akan direlokasi. Tadi kami sempat memantau ke titik pemukiman warga dari Pasir Panjang ini, Puspa, karena memang kawasan Pasir Panjang ini lokasinya cukup berbeda dengan beberapa kampung tua lain yang ada di Rempang, Batam, Kepulauan Riau ini aksesnya cukup jauh dari jalur utama untuk menuju ke Pulau Rempang. Jadi memang tadi tidak banyak warga yang kemudian kita temui di Pasir Panjang ini. Tetapi memang dari kejadian-kejadian yang kemudian sudah terjadi di Pulau Rempang ini membuat warga seringkali berkumpul di satu titik yang kemudian dikatakan sebagai posko lembaga bantuan hukum yang didirikan. Sebagaimana kita ketahui, Puspa, bahwa memang di Pulau Rempang ini setidaknya ada 5 posko LBH yang didirikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga konsultasi hukum kepada warga terkait dengan hak-hak apa saja yang bisa mereka terima atau dapatkan atau bahkan dilakukan ketika kejadian ini terjadi. Tadi kami sempat berbicara dengan beberapa tokoh masyarakat dan juga beberapa warga Pasir Panjang, Pulau Rempang ini mengatakan bahwa memang sosialisasi, Puspa, lagi-lagi yang menjadi masalah dari mereka ada terkait dengan sosialisasi yang dianggap minim yang dilakukan oleh pemerintah Batam atau pemerintah pusat yang dilakukan kepada mereka. Bahkan beberapa warga mengatakan sosialisasi baru diterima oleh mereka pada Agustus lalu. Jadi kalau misalnya kita coba hitung-hitung belum 1 bulan sebetulnya sosialisasi yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah begitu. Dan memang responnya tetap dengan apa yang kemudian disampaikan beberapa waktu lalu. Mereka tetap menolak terkait dengan relokasi yang kemudian sudah dilakukan meskipun tenggat waktu yang kemudian sebelumnya disampaikan oleh pemerintah akan berakhir pada tanggal 28 dan sudah direvisi bahwa tidak akan ada tenggat waktu. Para warga mengatakan masih kebingungan dan juga masih dalam satu kata tidak mau pindah begitu dari tempat yang sudah menjadi tanah kelahiran dan juga leluhur mereka. Puspa, kalau boleh saya gambarkan kepada Anda, Pasir Panjang ini lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai yang ada di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ini. Jadi kalau misalkan dekat pantai, salah satu mata pencaharian mereka adalah bekerja sebagai nelayan. Dan kami sempat tanya, apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan selain memang ini merupakan tempat kelahiran mereka dan juga tanah leluhur mereka? Mereka jawab adalah terkait dengan pekerjaan. Apa pekerjaan pengganti jika memang para warga Pasir Panjang yang berprofesi sebagai nelayan ini harus direlokasi ke tempat lain, Puspa? Karena memang tadi kami sempat melihat ada beberapa aktivitas dari masyarakat Pasir Panjang yang baru tiba melaut, kemudian mendapatkan rumput laut untuk kemudian nantinya akan dijual belikan begitu. Jadi itu yang mereka khawatirkan, dari mana mereka bisa mendapatkan penghasilan kalau tidak pergi melaut atau tidak pergi berlayar begitu. Itu satu poin. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan budaya yang kemudian sudah ada di sini sejak ratusan tahun lalu, tepatnya pada abad ke-18, turun-temurun warga masyarakat para leluhur mereka berada di tempat sini. Jadi mereka juga tidak ingin meninggalkan kenangan-kenangan mereka bersama dengan leluhur mereka di Pasir Panjang ini ataupun di 3 lokasi ataupun 3 kampung tua yang ada di Pulau Rempang ini. Sehingga memang satu kata yang kemudian mereka sampaikan, meskipun tidak ada tenggat waktu dan minimnya sosialisasi yang dilakukan, mereka tetap tidak mau direlokasi ke tempat lain, Puspa. Pasir Panjang ini sebetulnya hanya ada 130 kepala keluarga yang ada di sini. Kalau tadi saya sempat konfirmasi ke salah satu tokoh masyarakat di Pasir Panjang ini, dari 130 kepala keluarga, baru ada 20 kepala keluarga yang sudah menandatangani perjanjian yang mereka secara sukarela mau berpindah ke tempat lain, sementara sisanya yang berjumlah kurang lebih 100-an kakak ini masih belum mau ataupun ya belum mau pindah relokasi ke tempat lain. Tetapi ini juga menjadi pekerjaan berat atau pekerjaan besar bagi pemerintah terutama BP Batam untuk kemudian bisa melakukan sosialisasi lebih masif begitu, Puspa. Kita tarik ke belakang pada pukul 12 siang tadi,
Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi menggelar konferensi pers di hadapan rekan-rekan media. Ada beberapa poin yang disampaikan, sebetulnya poin ini adalah hasil elaborasi yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga beberapa menteri terkait pada rapat terbatas yang dilakukan pada Senin siang kemarin. Ada beberapa poin yang disampaikan, ini juga menjadi penegasan dari Kepala BP Batam bahwa ada 3 poin setidaknya yang kemudian disampaikan tadi. Yang pertama adalah terkait dengan tenggat waktu 28. Puspa, masyarakat di sini dibingungkan dengan narasi bahwa tanggal 28 September mendatang ini adalah akhir dari mereka untuk kemudian bisa pergi dari 4 kampung tua yang ada di Pulau Rempang. Tetapi tadi Rudi menegaskan bahwa tidak ada tenggat khusus yang kemudian akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Artinya tanggal 28 ini warga masyarakat juga masih bisa menempati tempat tinggal mereka yang saat ini mereka tinggal. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan pendekatan yang lebih humanis akan dilakukan oleh pemerintah terkait tidak akan bersikap keras kepada pemerintah, kepada masyarakat, tetapi mereka akan melakukan komunikasi secara kekeluargaan. Meskipun Rudi tidak tahu sampai kapan begitu akan dilakukan sosialisasi dengan gaya humanis, dengan kekeluargaan ini. Yang jelas mereka berharap warga masyarakat juga akan terus teredukasi dengan apa maksud dibalik investasi, kemudian juga kemana mereka akan dipindahkan juga akan semakin jelas. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan lokasi relokasi. Sejauh ini masyarakat merasa kebingungan kemana mereka akan direlokasi karena ada yang mengatakan ke Pulau Galang, kemudian juga di daerah Dapur 3 dan lain sebagainya. Tapi tadi dikonfirmasi oleh oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan setidaknya ada 2 opsi Puspa yang kemudian diberikan oleh pemerintah untuk kemudian nantinya relokasi untuk 4 kampung tua yang ada di Pulau Rempang ini. Yang pertama adalah Dapur 3 Si Jantung dan yang kedua adalah Tanjung Banon. Nah, kemungkinan besar Tanjung Banon ini adalah lokasi yang kemudian akan ditempati atau ditinggali oleh warga masyarakat dari 4 kampung tua ini. Diprediksi ada lebih dari 1.000 kepala keluarga yang kemudian nanti akan diarahkan ke Tanjung Banon ini untuk kemudian direlokasi. Kalau pemerintah mengatakan akan bergeser, karena kalau misalkan berbicara mengenai Tanjung Banon ini lokasinya tidak jauh dari Pulau Rempang dan masuk bahkan secara administrasi masuk ke dalam Pulau Rempang ini yang jaraknya hanya sekitar 3 km saja begitu. Jadi proses relokasi ini rasa-rasanya masih cukup jauh karena memang masyarakat masih belum mau pindah, masih harus dilakukan pendekatan secara lebih kekeluargaan, lebih humanis untuk memastikan dan juga menerangkan sepertinya apa saja hak-hak mereka yang kemudian akan didapatkan ketika mereka setuju untuk bergeser dari 4 kampung tua yang ada di Pulau Rempang ini ke Tanjung Banon yang sebetulnya masih berada di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ini, Puspa. Oke, nampaknya masih akan butuh waktu panjang mengingat tadi masih ada ratusan kepala keluarga yang belum menandatangani untuk direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini, mengingat belum mengetahui hak mereka, termasuk dengan tanggung jawab nanti seperti apa rumah dan juga pekerjaan mereka di tempat yang baru. Terima kasih banyak Kiki Haryadi atas informasinya. Kami tunggu update selanjutnya dari Rempang, Kepulauan Riau. Terima kasih.